Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin di Clue Film ya. Kali ini Mimin akan memberikan sebuah alur cerita film yang sangat romantis dan sangat misteri sekali. Film ini berjudul Secret yang rilis pada tahun 2007. Disutradarai oleh Jay Chou dan diperankan oleh Jay Chou itu sendiri ya. Serta diperankan oleh Kwai Lun Wei, Anthony Wong, dan Ali Zheng. Film ini menceritakan tentang seorang siswa baru sekolah musik Tamkang Secondary School yang sedang mencari di mana ruang kelasnya. Hingga akhirnya menemui seorang wanita yang sangat misterius sekali. Sebelum Mimin melanjutkan jalan ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya. Film ini bermula dari Xiang Lun yang merupakan siswa baru jurusan musik piano sedang berjalan bersama dengan Xing Yi untuk melihat area gedung sekolah. Di saat Xiang Lun melihat gedung piano, membuat dirinya ingin masuk ke gedung tersebut. Sesampainya dia di gedung piano, dia mendengar alunan musik dari sebuah ruangan dan dia pun masuk ke ruangan tersebut. Ketika Xiang Lun masuk ke ruangan itu, dia terkaget melihat seorang wanita yang bernama Xiao Yi dan menanyakan padanya apakah dirinya yang memainkan alunan musik tersebut. Xiao Yi menjawab, dirinya lah yang memainkan alunan musik tersebut. Xiang Lun pun memujinya dan beranjak pergi menuju kelasnya. Namun, ketika Xiang Lun sedang berada di dalam kelas, Xiao Yi datang dan memasuki kelas tersebut di saat pelajaran berlangsung. Xiang Lun yang melihat Xiao Yi duduk di bangku belakang, ditegur oleh guru Hao yang saat itu sedang mengajar. Setelah pelajaran selesai, Xiao Yi yang berjalan meninggalkan ruang kelas diikuti oleh Xiang Lun. Karena tak melihat Xiao Yi, Xiang Lun pun mencari-cari keberadaan Xiao Yi. Tanpa diduga, Xiao Yi mengagetkannya. Xiang Lun lalu bertanya kepada Xiao Yi tentang lagu yang dimainkannya. Namun, Xiao Yi menjawabnya rahasia dan beranjak pergi. Xiang Lun pun berteriak menanyakan namanya, namun Xing Yi yang menyautnya. Tanpa diduga, guru Hao datang dan menegurnya. Dan saat hendak pulang, Xiao Yi yang sedang berteduh dari hujan dihampiri oleh Xiang Lun dan diajaknya pulang bersama. Dengan tersenyum, Xiao Yi menerima ajakan Xiang Lun. Sesampainya di rumah Xiao Yi, Xiang Lun kembali menanyakan namanya, hingga akhirnya mereka pun berkenalan. Keesokan harinya, saat pelajaran olahraga berlangsung, Xiang Lun mencari keberadaan Xiao Yi yang tidak dilihatnya hari itu. Setelah memasuki kelas, Xiang Lun pun menunggu kehadiran Xiao Yi yang tak kunjung datang. Hingga akhirnya Xiang Lun bermain piano di tempat pertama kali mereka bertemu. Tanpa diduga, datang dua orang siswa yang bernama Alang dan Apau langsung bersembunyi ke dalam lemari yang saat itu sedang dikejar oleh pelatihnya. Setelah keluar dari persembunyiannya, Alang dan Apau akhirnya berkenalan dengan Xiang Lun dan mengajaknya menonton football. Setelah Xiang Lun keluar dari ruang piano, dia dikagetkan dengan kehadiran Xiao Yi yang menanyakan kepada Xiang Lun apakah merindukannya. Xiang Lun pun menjawabnya, merindukan permainan musikmu. Namun Xiao Yi membalasnya dengan, tapi aku merindukanmu loh, sambil bergurau. Xiang Lun akhirnya mengalihkan pembicaraan mereka dengan mengatakan bahwa cuaca hari ini indah ya. Lalu Xiang Lun mengajak Xiao Yi untuk pergi bersamanya sambil menikmati es krim di pinggir pantai. Keesokan harinya, Xiao Yi dengan menutup mata menghitung langkahnya dari gedung piano ke ruang kelas berharap melihat Xiang Lun. Namun, saat Xiao Yi membuka mata, yang dia lihat adalah Xing Yi. Seketika, Xiao Yi merasa kecewa. Di saat yang bersamaan, ada teman sekelas Xiang Lun datang ke ruang kelas dan memberitahukan bahwa Xiang Lun akan bertanding piano. Seketika, siswa yang berada di kelas pergi ke ruang piano untuk melihat pertandingan Xiang Lun melawan Yi Hao yang terkenal dengan julukan Pangeran Piano.
Mereka berdua pun saling menunjukkan bakat dan kemampuannya, hingga akhirnya Xianglun dapat mengimbangi permainan piano Yihao. Setelah pertandingan berakhir, Yihao memberikan sebuah buku melodi yang diinginkan oleh Xiaoyi. Keesokan harinya lagi, Xianglun yang sedang makan di pinggir lapangan dikagetkan oleh kehadiran Xiaoyi. Dia memuji permainan piano Xianglun ketika melawan Yihao. Namun, Xianglun tidak melihat Xiaoyi pada saat itu. Xiaoyi pun beralasan melihatnya dari jauh agar tidak mengganggu konsentrasi Xianglun. Xiaoyi yang penasaran dengan alasan Xianglun bertanding piano dengan Yihao, akhirnya bertanya kepada Xianglun. Namun, Xianglun malah bergurau dengan mengatakan bahwa itu rahasia. Namun, di saat mereka sedang ngobrol, Apao dan Alang yang sedang berada di lapangan tersebut memanggil Xianglun dan mengajaknya bermain band di acara tutup tahun. Xianglun pun menerima ajakan mereka. Setelah dari lapangan, Xianglun dan Xiaoyi menuju ruang piano untuk bermain musik bersama. Namun, di saat mereka sedang bermain piano, Guru Hao datang dengan tujuan ingin menegur. Tanpa diduga, Guru Hao yang tidak melihat Xiaoyi malah menyuruh Xianglun untuk tetap berlatih. Xianglun dan Xiaoyi akhirnya pulang bersama. Namun, di dalam perjalanan, Xiaoyi mengatakan kepada Xianglun untuk memanfaatkan waktu bersamanya. Malam harinya, ketika Xianglun dan ayahnya yang sedang makan malam bersama, ayahnya menanyakan kepada Xianglun apakah dirinya akhir-akhir ini sedang sibuk. Hingga ayahnya bertanya kepada Xianglun habis pacarannya. Ketika mendengar perkataan ayahnya, Xianglun menjawab dengan alang dan apau. Ayahnya yang tidak menyukai hal itu memarahinya dan berkata, mereka adalah teman yang buruk bagi Xianglun dan melarangnya berteman dengan mereka. Keesokan harinya, saat berada di kelas, Xingyi yang benar-benar mulai menyukai Xianglun selalu memperhatikannya hingga dipanggil oleh guru yang sedang mengajar. Setelah pelajaran usai, Xingyi mengatakan apakah dapat mengantarkannya pulang. Xianglun hanya terdiam dan tidak bisa menjawab. Tanpa diduga, Xiaoyi keluar dari balik pintu dan mengodai Xianglun dengan mengikuti gaya bicara Xingyi. Mereka berdua akhirnya memutuskan pergi ke toko kaset untuk membeli CD musik kesukaan mereka berdua. Mereka pun akhirnya pulang. Sesampainya di rumah Xiaoyi, dia mengajak Xianglun naik ke atas balkon rumahnya. Tanpa diduga, Xianglun melihat Xiaoyi sedang sesak nafas hingga membuat dirinya khawatir. Xiaoyi pun menjelaskan bahwa dirinya memiliki asma. Setelah kejadian tersebut, mereka berbincang dan bercanda bersama. Hingga akhirnya Xiaoyi terkejut ketika Xianglun memberikan buku melodi yang sangat diinginkan oleh Xiaoyi. Seketika, Xiaoyi bertanya kepada Xianglun, apakah Xianglun menyukainya? Namun, ketika Xianglun belum menjawab, Xiaoyi mengatakan bahwa dirinya menyukai Xianglun. Shen beralih di acara tutup tahun, di mana Xianglun dan Xiaoyi menghabiskan waktu berdansa bersama. Setelah acara selesai, mereka pun pergi bermain piano. Saat Xianglun sedang memainkan piano, dia berkata kepada Xiaoyi bahwa gedung ini akan dihancurkan pada hari kelulusan nanti. Mendengar perkataan Xianglun,
Xiaoyi lalu mengajarinya melodi yang dimainkan saat pertama kali bertemu. Lalu, Xianglun pun menghafalkan setiap nada yang dimainkan oleh Xiaoyi dan berjanji akan memainkan sebuah musik untuk Xiaoyi di hari kelulusan nanti. 我会为你演奏。好吧，一言为例。 Keesokan harinya di pertandingan football, Xianglun yang duduk di samping Xingyi membuat Xiaoyi merasa cemburu dengan kedekatan mereka berdua. Hingga tanpa disadari oleh Xianglun, Xiaoyi pun pergi meninggalkan tempat pertandingan. Dan setelah pertandingan selesai, Xianglun yang tidak melihat keberadaan Xiaoyi akhirnya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia yang mendengar ayahnya sedang bermain musik lalu memujinya. Xianglun yang ingin membantu penyakit Xiaoyi bertanya kepada ayahnya, makanan apa yang baik untuk pernafasan. Bukannya langsung memberitahu, ayahnya justru mengajukan syarat untuk menemaninya berdansa. Akhirnya, setelah berdansa, ayahnya pun memberitahu bahwa apel adalah makanan yang baik untuk pernafasan. Sejak ayahnya memberitahu hal tersebut, setiap hari Xianglun selalu membawa apel untuk diberikan kepada Xiaoyi di sekolah. Namun, Xiaoyi yang tak kunjung datang ke sekolah membuat apel yang dibawa oleh Xianglun menumpuk di laci meja Xiaoyi. Selama 15 hari dirinya tidak hadir di sekolah, Xiaoyi merasa cemburu kepada Xingyi hingga membuat Xianglun menggodanya, yang membuat Xiaoyi marah dan pergi meninggalkan Xianglun menuju kelas. Saat berada di kelas, Xianglun menulis surat kepada Xiaoyi untuk menemuinya di ruang piano. Namun, tanpa diduga yang datang adalah Xingyi dan langsung menciumnya ketika Xianglun sedang memejamkan mata. Tanpa disadari, Xianglun mendengar suara Taeyong memanggil nama Xiaoyi, hingga membuat Xianglun tersadar jika yang datang adalah Xingyi. Xianglun akhirnya bergegas segera mencari Xiaoyi, namun Xianglun tidak dapat menemukannya. Sejak kejadian tersebut, Xianglun yang sudah berhari-hari tidak melihat keberadaan Xiaoyi merasa kehilangan. Melihat anaknya yang sedang bersedih, ayahnya mencoba menghiburnya. Namun, Xianglun tetap sedih dan ingin menyendiri. Hari-hari berlalu, Xianglun tak hentinya mendatangi rumah Xiaoyi, namun tetap tidak dapat menemuinya. Hingga Xianglun berusaha untuk selalu mengingatnya. Beberapa bulan berlalu, hari kelulusan pun tiba. Xianglun yang merasa gugup karena akan tampil di panggung, dihibur oleh Xingyi dengan meminjamkannya gelang keberuntungan milik Xingyi. Namun, saat Xianglun sedang memainkan piano, tanpa diduga, Xiaoyi hadir dan membuat Xianglun merasa senang. Akan tetapi, Xiaoyi malah pergi, hingga membuat Xianglun mengejarnya dan mengatakan kepada Xiaoyi untuk menunggunya di kelas. Setelah acara kelulusan selesai, Xianglun langsung mencari Xiaoyi dengan bertanya kepada Apao dan Alang, apakah melihat wanita yang berdansa denganku pada saat itu. Namun, jawaban tak terduga disampaikan oleh Apao dan Alang, bahwa Xianglun gila karena pada saat itu dia berdansa sendirian. Kisah misteri pun dimulai. Xianglun langsung mengingat berbagai kejadian bersama Xiaoyi yang tak terlihat oleh orang lain. Sambil merenung di meja Xiaoyi, dia sangat kaget karena tiba-tiba ada sebuah tulisan yang muncul dari meja tersebut dengan mengatakan, "Aku Xiaoyi, aku mencintaimu. Apakah kamu mencintaiku?" Xianglun yang penasaran dengan hal tersebut segera pergi menuju rumah Xiaoyi dan diizinkan masuk oleh ibunya. Saat Xianglun hendak memegang map milik Xiaoyi, ibunya melarang.
Namun tanpa diduga ada sebuah gambar yang mirip sekali dengan Xianglun, hingga ibunya menyesal karena tidak percaya kepada Xiaoyi pada saat itu. Sejak saat itu, ibunya memberikan sebuah foto Xiaoyi bersama dengan guru Qiu yang merupakan ayah Xianglun. Foto tersebut langsung dibawa Xianglun untuk ditanyakan kepada ayahnya. Ayahnya pun mulai bercerita tentang Xiaoyi yang merupakan siswi musik kelas 3 pada tahun 1979 yang selalu hidup dalam mimpi. Hingga Shen beralih ke 20 tahun yang lalu saat Xiaoyi sedang menceritakan kisahnya kepada guru Qiu bahwa dia bertemu dengan seorang laki-laki yang berasal dari tahun 1999, berawal dari sebuah buku melodi yang bertuliskan Secret yang dia temukan di bawah piano, hingga membawanya ke dalam perjalanan waktu ke 20 tahun yang akan datang, di mana menjadi awal mula pertemuannya dengan seorang pria di tahun 1999. Guru Qiu yang mendengar cerita Xiaoyi tersebut berusaha untuk mempercayainya dan menghiburnya agar Xiaoyi dapat melupakan pria dari masa depan tersebut karena dianggap hanya akan membuatnya sedih. Xiaoyi pun memutuskan untuk tidak mencarinya lagi dan menitipkan buku melodi Secret kepada guru Qiu serta memintanya untuk dapat menjaga rahasia dari semua yang dikatakannya. 可以帮我报销这个秘密吗？ 当然可以，你是班长。 Guru Qiu akhirnya menceritakan tentang curhatan Xiaoyi kepada salah seorang teman Xiaoyi yang menjabat sebagai ketua kelas dengan harapan dapat menghiburnya. Namun bukannya menghibur, malah membulinya hingga membuat Xiaoyi tidak mau ke sekolah lagi. Xiaoyi yang tidak pernah berangkat ke sekolah lagi selalu menangis mengenang Xianglun yang tidak dapat dijumpainya lagi, hingga dia melukis wajah Xianglun dan menceritakan kepada ibunya bahwa dia adalah pria dari 20 tahun yang akan datang. Namun ibunya menangis dan menganggap bahwa Xiaoyi mengalami sakit jiwa. 都弹出密码。你想我帮你？ Beberapa hari kemudian, ketika hari kelulusan tiba, guru Qiu datang ke rumah Xiaoyi untuk membujuknya mengikuti foto kelulusan. Karena dia teringat akan janji Xianglun, Xiaoyi pun akhirnya hadir di acara kelulusan tersebut. Namun, karena Xiaoyi tidak dapat melupakan tentang Xianglun, dia berusaha menemuinya lagi saat wisuda kelulusan tahun 1999. Tanpa diduga, Xiaoyi kembali kecewa ketika melihat sebuah gelang milik Xingyi yang dipakai Xianglun. Xiaoyi pun memutuskan untuk kembali ke tahun 1979. Sambil menangis, dia menuliskan sesuatu di mejanya hingga penyakit asmanya kambuh dan membuatnya pingsan di tempat. Shen kembali kepada Xianglun dan ayahnya. Ketika selesai menceritakan tentang kisah Xiaoyi, ayahnya mengambilkan buku melodi Secret yang mau ditunjukkan kepada Xianglun. Namun tanpa diduga, Xianglun sudah pergi. Di dalam perjalanan menuju sekolah, Xianglun selalu mengingat-ingat kata-kata yang selalu diucapkan oleh Xiaoyi mengenai memainkan lagu Secret di ruang piano. Sesampainya di sekolah, Xianglun berusaha memasuki gedung piano yang akan dihancurkan pada saat itu dengan memecah kaca jendela. Xianglun yang sudah duduk di depan piano berusaha memainkannya 2 kali lebih cepat dari nada yang seharusnya agar dapat menuju ke tahun 1979. Di sisi lain, bangunan akan dihancurkan dan ayahnya pun baru tersadar ketika buku melodi tersebut ditujukan kepada Xianglun dan bergegas lari menuju sekolah. Namun, semuanya sudah terlambat. Xianglun sudah melakukan perjalanan waktu ke tahun 1979, jauh lebih awal sebelum Xiaoyi mengenal Xianglun. Akhir cerita, Xianglun dan Xiaoyi hidup bersama di tahun 1979. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton alur cerita di Clue Film.
Semoga kita semua diberikan kesehatan dan sukses selalu ya. Sampai jumpa.